Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, berjumpa lagi dengan kami di channel Ya Allah Ya Karim Ya Maliki Kudus. Mudah-mudahan para pemirsa dimanapun Anda berada senantiasa diberikan kesehatan yang prima, imun tubuh yang kuat, dan yang sedang sakit mudah-mudahan segera sembuh, dan yang sedang terlilit hutang mudah-mudahan segera bisa melunasinya, dan yang sedang mencari jodoh atau mencari pekerjaan mudah-mudahan segera menemukan pekerjaan atau jodoh yang sesuai dengan isi hatinya. Amin amin ya rabbal alamin. Untuk kali ini saya ingin sedikit berbeda atau memaparkan dari Satrio Piningit Sang Kinasih, Sang Wasisoning Segoro yang mampu bisa membuka kunci langit. Nah, sedangkan langit itu memang selama ini manusia awam tidak pernah mengetahuinya atau tidak pernah menyadarinya bahwa langit itu bisa terkunci dan bisa juga dibuka kuncinya. Hanya manusia-manusia yang terpilihlah yang mampu untuk bisa membuka kunci langit tersebut. Untuk itu kita akan sedikit menjabarkan daripada tentang terbukanya langit ketika manusia yang betul-betul menengadahkan tangannya kepada Sang Halik, Sang Pencipta alam semesta ini, untuk bisa dibukakan pintu langit tersebut, sehingga manusia harus bisa mawas diri untuk bisa memperbaiki diri pribadi, untuk tidak melakukan sebuah kesirikan, kedengkian, atau kemunafikan, apalagi menyekutukan daripada esanya Sang Pencipta alam semesta ini. Jadi manusia-manusia yang betul-betul ingkar dan mungkar terhadap Sang Pencipta alam semesta ini atau menyekutukan, bahkan menduakan, itu langit akan terkunci dengan otomatis, sehingga tidak akan ada rahmat dan barokah untuk mereka yang betul-betul telah melakukan sebuah kesirikan, kezaliman di muka bumi ini. Untuk itu kita sebagai manusia awam, manusia yang selalu menginginkan sebuah barokah dan mungkin rahmat dari Sang Pencipta alam semesta ini, kita selayaknya dan seyogianya mengikuti daripada sepak terjang Satrio Piningit yang telah betul-betul mengajarkan kepada kita bagaimana selayaknya manusia seperti kita ini, seperti manusia biasa yang tak luput dari segala kesalahan, segala kehilapan, dan segala daripada kezaliman. Namun bahwa kita itu dikasih sebuah kesempatan yang betul-betul dari Sang Pencipta alam semesta ini yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Inilah yang mesti kita introspeksi diri atau memanfaatkan dari hal-hal tersebut ketika kita betul-betul merasa bahwa diri kita telah hilaf, telah salah, telah silap, telah banyak melakukan sebuah dosa yang baik yang disengaja atau tidak disengaja. Marilah kita sama-sama untuk segera untuk memperbaiki diri, untuk kembali lagi kepada zero mind, kembali kepada diri kita yang nol, yang tidak ada apa-apanya, untuk segera mendekatkan diri atau bersujud kepada Sang Halik, Sang Pencipta alam semesta ini, yakni Allah Azza wa Jalla, untuk segera diberikan atau dituntun jalan kita kepada jalan yang benar, jalan yang sesuai dengan tracknya yang diinginkan oleh Sang Halik, Sang Pencipta alam semesta ini, bahwa kita pun harus menyadari dan telah diberikan contoh bahwa manusia itu dilahirkan ke bumi ini adalah menjadi sebuah contoh, sebagai teladan, sebagai pemimpin atau sebagai khalifah. Hanya saja manusia kadang-kadang lalai bahwa kita adalah sebuah pemimpin. Sang Pencipta melahirkan kita, menurunkan kita ke muka bumi ini, mempunyai dan dikasih sebuah tugas-tugas khusus. Setiap orang diberikan kekhususan pribadi masing-masing, sehingga terjadilah sebuah warna-warni dari sebuah kehidupan. Itulah yang sebetulnya Sang Pencipta alam semesta ini itu diberikan kepada diri kita, yakni berbagai macam pintu rizki, atau rizki yang diberikan kepada kita, atau keahlian diri kita. Setiap orang mempunyai suatu keahlian masing-masing.
di bidangnya masing-masing. Inilah sebetulnya tugas kita. Yang penting sebetulnya apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita lakukan, hanya satu, untuk menuju kepada esanya Sang Pencipta alam semesta ini, yakni Allah Azza wa Jalla. Sehingga bahwa apa yang telah kita kerjakan, yang telah diberikan namanya sebuah pekerjaan atau rizki atau jodoh, hanyalah satu, untuk saling bermanfaat. Diri kita itu harus mengikuti sepak terjang daripada Satrio Piningit yang mampu membuka pintu langit. Karena apa? Karena selalu mawas diri, selalu introspeksi diri, selalu kembali kepada jati dirinya sendiri untuk bisa merenungi atau menyadari, mentafakuri bahwa kita tidak ada apa-apanya di hadapan Sang Pencipta alam semesta ini, yakni Allah Azza wa Jalla. Nggak ada apa-apanya diri kita itu, hanyalah seonggok namanya daging dan tulang yang menopang kita. Untuk apa? Untuk kita bermanfaat, untuk kita betul-betul bermanfaat untuk diri kita, untuk lingkungan, untuk keluarga, untuk masyarakat, untuk namanya bangsa dan negara, bahkan mungkin untuk agama. Nah, disinilah peran kita untuk dapat bisa bermanfaat untuk lingkungan kita. Tidak perlu kita namanya menilai orang lain atau menghukum atau namanya mengkritik orang lain. Sebetulnya kita itu nggak ada haknya. Kita haknya adalah memperbaiki diri kita seperti yang telah diajarkan kepada Satrio Piningit kepada kita sebagai masyarakat awam, sehingga bahwa manusia itulah hanya dua ketika kita menutup namanya pintu langit, ketika kita melakukan sebuah kesyirikan, sebuah namanya kezaliman, serta menduakan esanya daripada Sang Pencipta, Sang Halik, Sang Pencipta alam semesta ini, sehingga langit tertutup. Tidak akan ada rahmat dan berkah kepada manusia-manusia yang telah melakukan sebuah kesyirikan dan sebuah kezaliman, serta menduakan esanya Sang Pencipta alam semesta ini. Sehingga untuk membuka pintu langit, Satrio Piningit telah mengajarkan kepada diri kita untuk selalu bertaubat, untuk selalu beristighfar, untuk selalu mengerjakan yang sesuai dengan perintah daripada Sang Pencipta alam semesta ini, yakni Allah Azza wa Jalla, dan untuk meninggalkan segala larangan-larangannya, sehingga pintu langit akan terbuka, rahmat akan turun, barokah akan turun, sehingga manusia dijadikan sebagai manusia yang terpilih seperti Satrio Piningit tersebut. Untuk itu bahwa kita perlu untuk belajar untuk bisa membuka pintu-pintu langit yang ada di antara kita, yakni langit keberkahan, langit yang penuh rahmat, adalah dengan cara kita bertaubat sesuai dengan ajaran Satrio Piningit. Untuk itu mungkin cukup sekian dan terima kasih. Hum sikum wa nafsi bitaqallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.